katanya di pemerintahan Pak Prabowo ini Pak Luhut akan dibuatin jabatan khusus semacam Perdana Menteri yang mengepalai para Menko. Ya terharu juga lah, ternyata saya masih dibutuhkan. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ini kan sempat disebut-sebut bakalan masuk Golkar, bahkan katanya akan memimpin Golkar. Bahwa ada pikiran-pikiran itu di unsur-unsur Golkar ya itu sah-sah aja. Tapi dari Pak Jokowi ya enggak ada. Oke. Di Gen Z itu ya yang populer sekarang, paling populer sekarang itu Pak Jokowi. Pak Luhut juga populer? Ya populer. Halo, Bagus banget vilanya. Diajak disuruh naik ke atas dulu Pak Luhut sebelum wawancara. Inspeksi Villa Pak Luhut. Yuk kita ke Pak Luhut lagi. Pak, paten kali lah Pak. Villanya mantap. Kamu udah lihat? Udah. Asik banget. Sedo. Siapa ini? Hai. Sedo ini anjing nggak jelas, Ya tapi serong-serongnya sering kemari. Hai Shadow. Sedo. Hello, gendutnya. Jadi, sayang bener sama sama ibu. Oh. Jadi ini tempat healingnya Pak Luhut ya? Ya, sini saya paling suka. Karena ya udah berapa 10 tahun. 10 tahun ya Pak. Dari 2014 ya Pak katanya? Ya, 2014 ya. Udah masuk sini aja tuh, kalau kemarin saya sempat ikut Pak Luhut ke IKN, hawanya tuh kerja. Kalau masuk sini hawanya Pak Luhut tuh nyantai, senyum, happy gitu loh. Dikit dong Pak Luhut, itu kan depan kita langsung laut, boleh lihat dikit nggak sih Pak? Boleh. Tuh cakep banget. Pak, saya ngeliat pemandangan kayak gini kok lagi nonton FTV doang Pak. Ya ini. Itu tanah lot Pak Luhut? Bukan, ini ada, memang kita untung beli tanah ini dulu. Anak saya Uli yang beri ini dulu. Oh Mbak Uli. Jadi ini ada apa, pura. Belilah di Nah, sini. jadi saya suka jalan situ juga ke pura. Oh, kalau pagi. Pura apa namanya? Batu Ngaus. Hah? Batu Ngaus. Batu Ngaus. Batu Ngaus. Oh, saya pikir tadinya ini tanah lot Pak Luhut. Saya juga pengen tanah lot mini. Nggak tanah lot mini. Dan bahkan katanya dari sini kalau untung bisa dapat sunset ya Pak? Iya, dari sini banyak ini. Indah. Tapi kita nggak tahu, dan sekarang masih kelihatan sunset ya. Sunsetnya. Tapi suka kadang-kadang setengah jam sebelumnya terus awan datang. Iya, semoga ini hari keberuntungan saya Pak, bisa ketemu sunset dan ketemu Pak Luhut juga at the same time. Pak Luhut terima kasih banyak, saya udah diterima di villa pribadinya Pak Luhut. Nggak sembarangan bisa masuk ke sini, ngobrol langsung sama Pak Luhut, menghabiskan sore di Pulau Dewata. Pak Luhut kita sambil duduk aja Boleh, kali ya. boleh. Yuk Pak. Katanya kalau datang ke villanya Pak Luhut, menu utamanya itu adalah pisang goreng, Singkong. singkong goreng. Kita sambil nungguin ya Pak, ntar lagi dibikinin ya. Ya lagi dibikinin tuh ya. Pak Luhut, TV, online, pemberitaan, mungkin setahun belakangan ini sepi banget karena kita jarang ngelihat kemunculan Pak Luhut ada di layar. Ternyata setahun lamanya Pak Luhut ada di sini. Ya nggak setahun lah. Nggak setahun lah ya. Jadi kalau ini kan libur panjang ya. Nah, Jadi ya, ibu ngajak saya sini oh, dan kita dua senang di sini. oh, Kalau kita breakfast berdua di situ spotnya tuh. oh, manis amat sih. Setiap pagi breakfast Ya, intimate. nah kadang di dalam itu, tapi sering di situ. Oh, oke. Ya, lihat apa? Kan udaranya seger. Sejuk ya Nggak Pak. ada polisi seperti Jakarta. Wah, Jakarta keluar rumah aja udah panik Pak. Iya. Bapak, tapi sekarang kondisinya Pak Luhut gimana sih? Apa yang Bapak rasain di badan Bapak? Nggak ada, saya treadmill setiap hari 1 jam. Terus ya apa, stretching. Ada pelatih sesi hari itu udah 10 tahun. Terus kemudian ya beban. Masih angkat weight. beban? Ya, beban saya, barbel saya ada 5 kiloan aja. Wow. Tapi kemarin habis pemulihan nggak ngurang-ngurangin gitu Pak? Nggak juga sih, sekarang saya plank ya tiap hari. Bapak masih bisa plank? Oh ya, Luar biasa. nanti mau lihat nanti boleh. Mau lagi. Saya masih bisa plank itu
Wow. Sampai 2 menit. Tapi rata-rata 70-80 detik. Oh, wow. Pak, saya 30 detik aja udah alhamdulillah, Pak. Nah, saya bisa segitu sih. Sampai 2 menit. Ya. Luar biasa loh Pak Luhut. 1,5 menit, 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, 1 menit. Tapi tiap hari pasti 70 detik. Tadi ya 70 detik, tapi saya beban. Terus Weightless. kemudian stretching. Ya, treadmill tadi 1 jam lebih 5 menit. Ya 5 kilometeran lah, 5 kilometer lebih gitu. Luar biasa. Jadi setiap pagi Bapak walaupun kemarin habis sakit, Bapak masih olahraga tuh Sekarang bukan pantangan. Memang justru harus olahraga. Makin harus olahraga. Dan harus cukup tidur. Oh. Kalau kita tidur ya cukup. Ya terus jadwalnya juga jangan seperti dulu lah. Dulu terlalu padat banget. Yang Sekarang kemarin atur. kita ke IKN tuh nggak padat tuh pas segitu Pak. Saya aja capek. Pak Luhut masih semangat sampai sore itu gimana sih Pak? Itu nggak padat. Ya saya senang kan. Kalau hati senang ya semua bisa jadi. Ke bawah seneng. Ya jadi senang. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih balik-balik sih memang harus tidur cukup. Tidur cukup ya. Olahraga cukup, makannya juga dijaga. Ya saya cukup disiplin untuk itu. Cukup disiplin. Pak Luhut tuh tiap hari bangun tidur jam berapa? Saya pagi itu jam ya 5.15, setengah 6. Udah bangun. Langsung saya Olahraga. ke treadmill. Ya sampai kalau di Jakarta sampai jam setengah 7 gitu. Oh, oke. Ya, jadi kalau hari-hari biasa di Jakarta itu saya treadmill pagi 45 sampai 55 menit gitu. Hampir sejam lah ya. Hampir sejam. Tapi kalau seperti di sini bisa sejam lebih gitu. Karena lebih nyaman ya Pak. Lebih sama. Dan sini aduh, makanya sekarang saya habis-habisan juga tuh dengan teman-teman itu untuk masalah air pollution itu kan berbahaya pada Polusi ya Pak. pada anak bayi-bayi Iya, yang udah senior seperti saya itu berbahaya karena bisa elemen-elemennya itu masuk ke dalam darah. Gitu. Oh Bapak udah senior. Partikel. Kirain umurnya masih 40 tahun. 76 nun. Plankingnya masih 2 menit soalnya. Pak Luhut, tapi Pak Luhut sakit kemarin itu jadi body alarm nggak sih Pak? Bahwa Bapak tuh butuh istirahat gitu. Ya betul itu sih. Jadi saya malah lebih mengenal diri saya. Ya, walaupun saya kuat-kuat itu tetap aja ada batasnya. Ada batasnya. Jadi pada teman-teman yang lain mungkin yang lihat ini, sehebat-hebat kita pun ada batasnya. Jadi kita harus tahu diri. Nah, sekarang saya jadi lebih tahu diri. Ibu ngomel-ngomel nggak Pak? Kan terakhir aku wawancara Bapak, ini nih Pak Luhut disuruh istirahat susah banget. Bu Devi pasti ngomelnya selalu sama. Ya sekarang dia enggak ngomel juga saya tahu diri. Karena sakit nom. Iya sih Pak, benar. Dan juga saya lihat waktu saya sakit, baru saya tahu tuh ke 2 minggu lalu, Uli anak saya yang perempuan tuh nunjukin foto-foto dan video waktu saya sakit. Bapak baru lihat? Baru lihat itu. Terus saya bilang, waduh, pantas juga istri saya marah-marah gitu. Ngomel-ngomel lah, nasehatin lah gitu. Karena dia orang yang paling care kita kan istri kita. Betul, betul. Yang paling sayang, paling peduli ya Pak Luhut. Ya, jadi saya paham. Jadi sekarang Bapak tahu urgensinya, limitnya, harus seperti tadi kita mau istirahat. ketemu, saya tetap aja 1 jam dulu tidur. Iya, harus ya Pak. jadi Pak Luhut, aku mengerti sih sekarang akhirnya melihat Pak Luhut udah kembali lagi ke aktivitas semula. Yang Bapak bilang sekarang aktivitasnya udah nggak berat-berat banget. Jujur kemarin aku ikut Pak Luhut seharian, menurut aku itu masih berat. Tapi menurut Pak Luhut, enggak, itu udah nggak terlalu berat amat gitu ya Pak ya. Ya sih saya pikir sih cukup lah ya, karena saya tidur setelah itu. Kuncinya menurut saya sih tidur ya. Tidur, Jadi Pak. tidur itu kita cukup, dan saya kebetulan dikaruniai gampang tidur. Jadi kalau istri saya suka bilang begitu itu Pak Luhut kepala sampai di bantal langsung hilang. Tidur. Kalau kata anak sekarang mah pelor Pak. Pelor. Nempel molor. Nempel molor. Tapi saya itu masuk kategori itu kan. nggak masuk ya. Ya sangat menurut Iya, saya. privilege Itu yang bikin banget. saya ya recovery-nya cepet banget. Cepat ya Pak ya. Pada- Pak Luhut, tapi mungkin satu Indonesia ya maupun dunia, karena Pak Luhut temannya di seluruh dunia banyak banget ya. Gak banyak orang yang clear banget. Sebetulnya kemarin Pak Luhut tuh sakit apa Pak? Sebenarnya saya itu kemarin
kata dokter itu waktu setahun yang lalu, Prof. Teguh itu ya, saya punya pembuluh darah di jantung tuh agak beda dari yang lain gitu. Oke. Nah, sebenarnya bagus, sangat bagus. Tapi ada satu syarat, saya harus minum aspirin terus setiap hari Oh, untuk fungsinya? mencegah terjadi trombosit atau emboli gitu ya. Oh, pengentalan darah? Bukan, jadi penyumbatan Oh, karena penyumbatan. perputaran gitu. Oh, oke. Nah, terus setelah sebulan saya minum waktu itu, saya pikir, tidak ada apa-apa ini, gitu. Pede kan. PD. Nah, ternyata rupanya perjalanan waktu setelah setahun terjadi di dalam pembuluh darah saya yang bentuknya kantong itu, terjadi perputaran CT, terjadi blok gitu. Oh. Nah, oleh Prof. Teguh diobatin lah tuh, dicolok gitu istilahnya lah. Biar lancar lagi. Lancar, terus dari itu saya diberikan aspirin sampai sekarang. Dan ya setelah pemeriksaan kemarin terakhir juga semua kelihatan bagus. Alhamdulillah. Tapi saya harus tetap hati-hati karena dengan begitu kan saya blood thinner ada, ya darah saya jadi lebih encer. Lebih kan. encer. Jadi nggak boleh jatuh. Gitu. Oh, harus dijagain banget Harus ya Pak jagain, Luhut. gitu. Makan juga nggak boleh sembarangan dong berarti? Ya, makan sih sebenarnya saya hampir nggak ada sih. Pantangan. Saya tahu diri aja. Bapak kan suka banget duren. Sekarang makanya saya bilang tadi tahu diri kan, karena durian itu juga terlalu banyak bahaya. Bener. Sekarang hampir saya jarang sekali makan durian. Oh iya, kalau ada duren depan Ada muka juga bisa saya nahan. makan juga satu, yalah masa lupa rasanya. Dikit-dikit yang penting tetap ada yang Iya. masuk ya Pak Luhut. Pokoknya semua itu mesti kalau kita mesti tahu diri. Hidup ini juga mesti tahu diri. Tahu Oh ya diri. ini, karena kalau enggak nanti itu yang membunuh kita. Bener. Jadi, Bablas ya Pak Luhut. ya, jadi banyak orang kan gitu. Dia nggak tahu, dulu dia berkuasa, populer, hebat gitu. Sekarang waktu jalan udah, kayaknya waktu udah selesai gitu. Lupa bahwa dia udah selesai juga gitu. Masih tetap merasa bahwa dia paling hebat. Akhirnya frustrasi, stres, marah sama orang. Jadi saya selalu bilang di Facebook saya kan, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kita harus tahu kapan waktu kita. Betul. Kira-kira gini ya, walaupun terakhir tentu yang menentukan Tuhan, Maha Pak. Pencipta. Gitu. Betul, betul. Oh iya, ada satu fakta menarik lagi. Kalau yang mikir Pak Luhut gak punya sosial media pribadi, sorry banget Pak Luhut punya Facebook ya Pak. Sampai sekarang masih aktif ada di Facebook pribadinya Pak Luhut ya. Oh, kalau Instagram Itu Bapak si sering nggak? Singgi. Singgi? Si Singgi Oh, yang Singgi. ngerjain. Tapi ngecek-ngecek mah sesekali ya Pak Luhut Yalah, ya. sekali-sekali Ada lihat-lihat. lah, ada lah. Ya, Singgi itu yang kasih saran-saran. Oke, Pak Luhut, kemarin saya berkesempatan diundang secara pribadi sama Pak Luhut untuk ikut agenda kerjanya Pak Luhut di IKN. Dalam seharian itu saya melihat bagaimana sibuknya Pak Luhut kesana kemari, koordinasi sama banyak orang gitu ya Pak ya. Yang Bapak bilang udah nggak terlalu berat-berat itu kerjaannya. Ya, oke lah. It's okay lah, masih okay lah. Nah, tapi kalau sekarang Bapak ditanya, ini kan dibilang Pak Luhut ini menjadi salah satu orang yang jabatannya paling banyak di Indonesia Pak Luhut. Pak Luhut inget gak Pak Luhut tuh punya berapa jabatan selain Aduh, Menko Marves? Hanum. Kalau Hanum tanya itu saya nggak ingat. berapa. Saya bawa Pak. Halo, boleh Mas silakan. Sambilan ditaro sama Masnya tehnya, saya membawa sebuah kertas yang isinya adalah jabatannya Pak Luhut. Ada berapa totalnya? Segini Pak, 25 ya. 25 jabatan pekerjaan di Republik Indonesia. Pertanyaannya Pak, emang kepegang semua Pak Luhut? Ya sebenarnya sih tangan juga, karena kuncinya kan sebenarnya teamwork ya. Jadi kita jangan merasa ya kita bisa kerjakan semua, nggak bisa. Iya. Jadi kalau kita punya tim yang baik kan bisa di-share itu. Nanti kita akan Makasih. membuat apa namanya Thank you. parameter-parameter kerjanya ya. Ya tinggal anak-anak muda Indonesia hebat-hebat, hebat-hebat. Banyak yang menyelesaikan masalah itu. Masalah. Orang kadang-kadang selalu, saya mungkin dikaruniai juga kemampuan untuk atau talenta untuk cepat melihat masalah yang begitu kompleks bisa dibuat sederhana gitu, sehingga penyelesaiannya lebih cepat gitu. Nah ya terus nyari orang yang cocok untuk melaksanakan ini gitu.
Banyak banget anak-anak muda yang kerja di sekelilingnya Pak Luhut, saya Ya, lihat sangat sendiri. banyak. Jadi kalau orang bilang saya hebat, sebenarnya nggak juga. Yang hebat tuh mereka-mereka itu. Mereka-mereka itu. Iya, saya hanya mentoring aja gitu. Tapi dari 25 jabatan yang sekarang Pak Luhut punya ini, mana yang paling menyita perhatian dan pikiran gitu Pak? Sebenarnya tuh digitalisasi ya. Oh, oke. Digitalisasi itu karena menurut saya itu apa ya, game changer buat Indonesia. Hmm. Karena dengan digitalisasi itu kita akan membuat negara ini lebih efisien, membuat dari masalah korupsi pasti berkurang, dan kita akan lebih cepat tadi melihat, ngawasi mengenai jalannya pemerintahan dan kekurangan-kekurangan kita. Itu sebenarnya menurut saya yang paling Digitalisasi. menarik. Dan Oke. digitalisasi ini seperti e-katalog misalnya. Oh, oke. Ya, e-katalog itu kan belanja pemerintah ya. Itu hampir berapa? Hampir dekat berapa 1.600 triliun ya. Itu sekarang kan melalui e-katalog. Nah, tapi sudah kita duga juga pasti nanti ada orang yang main-main juga. Bener aja, kemarin saya dilaporin. Ada pembenaran markup melalui e-katalog. Oh ya? Tapi kan sebenarnya kita sistem udah ada juga yang buat anak-anak muda Indonesia juga. Ada 400 anak-anak muda Indonesia yang diperuri sekarang di attach. Oke. Nah, anak-anak muda itu terus mereka bisa langsung memperbaikin. Dengan KPK kita kerjasama. Karena KPK itu salah satu tugasnya kan adalah pencegahan. Oke. Nah kadang-kadang orang dulu terlalu senang lihat drama Hanum. Sampai sekarang kok Pak? Maksudnya OTT ini lebih banyak dari hasilnya daripada OTT. OTT 50 juta. Iya. 100. Yang ini? Ini udah ratusan triliun yang dihemat. Ratusan triliun. Karena orang, kamu nggak bisa lagi deal sama saya untuk membeli satu barang. Karena udah ada di katalog. Ya kamu tinggal tusuk aja mana. Iya. Nah, sekarang mulai dimainkan orang, coba dimainkan harganya. Kamu bikin mahal gitu. Ya, janjian dengan saya. Nanti kamu tahu. Tapi sekarang kita udah bikin patroli. KPK kita minta patroli. Jadi kelasnya KPK sekarang bukan kelas 50 jutaan. Udah ratusan triliun ya? Ratusan triliun udah yang kerjain. Jadi kalau dulu KPK lama itu maunya drama-drama terus, ya itu saya bilang kampungan itu. Padahal itu membuat kita jelek sendiri. 50 juta aja kok jadi korupsi apa gitu. Ya bukan artinya itu kecil, tapi itu diceritain jadi dramatisir gitu kan. Jadi enggak. Padahal sekarang dengan begini orang nggak bisa. Susah ya Pak. Sekarang Hanum tanya aja. Bupati-bupati misalnya apakah mereka masih bisa seperti dulu. Pasti mereka jawab susah. Karena bikin sistem yang dibangun itu sekarang sudah makin baik. Apa nih Pak, misalnya kayak nyomot-nyomot kecil-kecil gitu Susah Pak? itu. Kecuali dia punya jabatan. Oh. Masih bisa, tapi itu sekarang lagi dibangun juga sistemnya. Sistemnya. Jadi yang saya lihat bagus sekarang di kantor saya itu juga dengan KPK itu kita membangun ekosistem yang terintegrasi gitu. Nanti government teknologi akan keluar nanti akhir tahun ini. Jadi semua 27.000 apps yang ada di kementerian lembaga jadi satu portal aja. Oh, dari digital government ya Pak? Iya. Kayak United Arab Emirates? Iya, jadi mereka tuh kan kita ngeluarin berapa triliun itu. Bapak mau minum ya? Saya minum dong, sama Gavtek itu kan. Untuk apa apps-apps di mana di kementerian lembaga itu. Sekarang jadi satu, ya angkanya pasti turun, efisiensi akan banyak. Oke. Lalu silakan loh Iya. Pak, ternyata ini nih signature Silakan, dish-nya. ayo. Siapa? Signature-nya kita nih. Signature-nya. Saya harus cobain, saya pecinta pisang goreng. Enak banget. Pisang goreng di di mana di mana namanya ini di Canggu. Canggu. Ini enak banget Pak. Enak. Mantap. Sebentar lagi masa jabatan Bapak di kabinet ini kan akan berakhir Pak. 2 periode di pemerintahannya Pak Jokowi. Dan Oktober nanti akan berganti dengan kabinet baru. Pertanyaannya adalah setelah ini, setelah udah nggak kerja di kabinetnya Pak Jokowi lagi, Pak Luhut mau ngapain? Banyak kerjaan saya. Jadi Banyak saya punya foundation untuk bikin sekolah kan anak-anak muda. Hebat Ya itu kan banget. saya kerja. Terus yang kedua ada research center kita untuk pertanian. Bekerja sama dengan Beijing Genomic Institute Oke. untuk genom. Sehingga kita punya bibit-bibit
seperti kentang, alpukat, apa yang bagus. Pertanian Kita ya, sekarang Pak. kan tidak punya itu bibit itu. Hmm, Nah ini yang saya senang ngerjain itu, dan nanti researchersnya ya anak-anak muda itu. Nah Hanum bukan hanya jadi wapres, jadi menteri, jadi presiden doang. Kamu juga mengabdi. iya, mengapa saya jadi jurnalis? Iya dong. Iya, Tujuan bener. kamu kan berikan laporan atau pandangan mata atau interview yang bermutu, memberikan pencerahan kepada rakyat banyak. Itu kan satu pekerjaan yang terhormat. Betul. Bermutu nggak Pak pembicaraan kita hari ini? Sangat bermutu lah kalau Mantap. Hanum. Kalau kata Pak Luhut, paten. Pak Luhut, tapi aku menyambung pembicaraan yang tadi. Kenapa aku mau nanya? Oktober ini kan kita akan berganti Ya. masa pemerintahan Pak. Pak Prabowo akan dilantik bersama dengan Mas Gibran. Kalau nanti Pak Luhut diminta untuk membantu kabinetnya Pak Prabowo, apakah Pak Luhut bersedia? Ya, Pak Prabowo udah minta kemarin. Bahkan udah. Oh ya? Ya, tapi saya kan udah bilang sama Pak Prabowo. Ya, memang saya dukung beliau. Ya, karena dari semua calon, maaf nih, pendapat pribadi ya. Ya memang dia yang terbaik. Oh jadi Bapak udah support dari awal Pak Prabowo? Ya, dia minta. Ya, Oke. saya bilang kita deal lah, saya support Anda. Gitu. Ya, tapi saya janji juga, saya nggak mau lagi jadi menteri. Sudah cukup itu, saya bilang. Karena saya tahu diri tadi. Ya. Tapi kalau memberi saran-saran, ya saya masih mau lah kalau dibutuhkan. Beli saran-saran apa? One Team Press Pak? Enggak Saya kayaknya nggak Pak. tahu apalah nanti. Oh. Sebenarnya gini Num ya. Saya nih, prinsip saya nih. Kita jadi penting karena jabatan, yes. Tapi jangan juga hanya itu, kita juga bisa penting, bisa membuat jabatan itu jadi penting karena kita. Karena kitanya. Iya. Kenapa? Tidak ada jabatan yang dibuat itu tidak ada fungsinya, tidak ada kepentingannya. Pasti ada kepentingannya. Hanya kadang-kadang kita rasa kalau saya nggak jabatan ini kok nggak gengsi gitu. Marves dulu kan nggak ada apa-apanya. Maritim itu kan. Orang mau ini Pak Luhut dibuang atau apa gitu. Oh ya, dulu anggapannya gitu Oh Pak iya Luhut? dong, maritim apa sih? Tapi ternyata tidak. Maritim kan luas, Indonesia Negara maritim. 75% laut. Nggak ada yang ngurusin dulu. Oke, Pak, ini aku penasaran. Harus dikonfirmasi langsung ke Pak Luhut ya. Ini semoga bisa terjawab dengan clear. Pak Luhut, benarkah? Aku tuh dengar katanya di pemerintahan Pak Prabowo ini Pak Luhut akan dibuatin jabatan khusus semacam Perdana Menteri yang mengepalai para Menko. Apakah betul Pak Luhut? Nggak pernah terbicarakan itu. Ngarang-ngarang aja. Kan udah nggak jadi menteri tapi jadi Perdana Menterinya. Gitu. Ngarang-ngarang aja itu Num. Jadi itu nggak ada Pak Luhut? Nggak lah. Oh, tapi ini Pak Luhut akan membantu di kabinetnya Pak Prabowo Ya ya? tergantung Presiden Oke. Prabowo nanti ya kan. Kalau dia merasa perlu ya bantuan saya ya dia minta. Akan Ya, minta. ya, Kan udah minta. Ya dia sudah minta, saya bilang ya boleh. Boleh. Tapi ya ini, tapi saya juga ya terharu juga lah bahwa dia ternyata saya masih dibutuhkan. Kan Bapak tetap dilihat sebagai atasan zaman di Ya, militer dulu nggak kan bisa Pak? lagi Num. Sekarang Pak Prabowo itu kan sudah presiden ya, sebentar lagi presiden penuh ya, sekarang presiden terpilih. Kita harus menghormati institusi presiden itu. Ya, saya boleh aja dulu komandannya, atau boleh aja saya dulu yang membuat dia misalnya hebat. Tapi today he is the president of the Republic of Indonesia. Kita harus address properly. Kalau saya lihat ada misalnya orang yang merasa lihat, oh Pak Jokowi dulu kan saya yang bikin dia, ya benar mungkin. Ya, tapi sekarang dia presiden Republik Indonesia, ya Anda harus hormat sama dia dong. Tataran hidup yang harus kita budayakan. Tidak boleh kita merasa bahwa kita selamanya jadi atasan atau lebih hebat. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Quote hari ini dari Pak Luhut, semua ada waktunya. Bahkan istilah 08 itu dulu dari Pak Luhut ya? Benar Ya nggak, Pak? banyak sekali cerita-cerita Pak Prabowo kok buka-buka sampai ke situ sebenarnya. Iya, bahkan Pak Iya. Prabowo bilang 08 itu dulu istilah itu dari Pak Luhut semuanya dibikin sandi angka daripada bahasa Jawa gitu ya Iya, Pak ya? Itu kita dua ngomong-ngomong. Eh, Jadi seperti dulu apa saat 81 itu, Oh, iya. Bultor itu, ah. kita sasantinya apa sih, Wok gitu. Apa bang ya? Gitu. Kita dulu ngomong. Ya, tapi ya siap aja, kita selalu siap gitu. Dan kita harus setia, selalu setia. Tapi kita harus berani juga. Jadi siap, setia, berani. Itu yang mendoktrin kita. Pokoknya kita harus selalu siap
dalam keadaan apapun, tetapi kita juga harus setia ya kepada atasan kita, pada sistem yang di mana kita berada. Kemudian panggilan radio. Gimana tuh Radio pakai tuh radio? ada ya call sign istilahnya ya. Pak Prabowo itu dibikin 09 dulu kan gajah sama gajah muda, saya gajah dia gajah muda. Pernah itu jadi berapa kali kita rubah. Terus kemudian 08 tuh memang kita lihat kata orang Tiongkok, orang Chinese teman-teman laki yang tidak pernah Infinity ya? Infinity. Abadi. Benar. Jadi ya terus Pak Prabowo tarik-tarik mungkin saya ini ya itu udah atau alam punya mungkin memang sudah waktunya Pak Prabowo jadi presiden jadi presiden ya kita doain aja jadi presiden yang hebat lah. Hebat ya. Oke, sesaat lagi saya akan masih mau nanya lebih banyak yang seru-seru lagi sama Pak Luhut, tetap di Point of View. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ini kan sempat disebut-sebut bakalan masuk Golkar, bahkan katanya akan memimpin Golkar. Bahwa ada pikiran-pikiran itu di unsur-unsur Golkar ya itu sah-sah aja. Tapi dari Pak Jokowi ya nggak ada itu. Oke.